Indonesia sedang mempersiapkan generasi emas 2045. Banyak hal yang harus dibangun, banyak persoalan yang harus diselesaikan. Salah satunya masalah kependudukan. Dari data World Do Matters 2021, Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Ledakan jumlah penduduk ini akan menyebabkan berbagai permasalahan, mulai dari stunting hingga tingkat kualitas sumber daya manusia. Mendapatkan perhatian serius untuk segera diatasi, tentu banyak hal yang telah dilakukan oleh BKKBN, mulai dari strategi menekan jumlah penduduk hingga pencegahan stunting. Bahkan, usaha dan kerja keras tersebut berhasil mendapat apresiasi dari PBB. Berisik, berita asik. Sobat Antara, hai, menyapa lagi Sobat Antara yang tentu saja sedang lagi santai nih karena mendengarkan podcast Antara di program acara Berisik, Berita Asik. Ada Ovi di sini yang punya berita dan informasi penting sekali. Kenapa Ovi katakan penting? Karena mungkin ini jarang terdengar tapi prestasinya luar biasa. Prestasi apakah itu? Jadi Sobat Antara, beberapa waktu yang lalu BKKBN ini mendapatkan penghargaan dari PBB terkait tentang penurunan populasi. Supaya nggak salah seperti apa penghargaan yang diberikan, tentu saja hari ini Ovi akan membahas lebih lanjut tentang penghargaan tersebut bersama Kepala BKKBN Dr. Hasto. Kalau di sini sambutan dari saya, tepuk tangan dok. Terima kasih Mbak Ovi. Jadi sudah jauh-jauh di tengah kesibukan, disempatkan untuk sharing bersama Sobat Antara juga di podcast Berisik kali ini ya dok. Nah ini terkait tentang populasi yang tadi saya sebutkan. PBB ini mencatatkan dan memberikan penghargaan untuk BKKBN. The United Nations Population Awards 2022. Nah ini apa sebenarnya penghargaan? Bahkan nih sebelum dijawab dok, bocorannya penghargaan ini adalah kali kedua Indonesia mendapatkan sejak 33 tahun yang lalu. Ya betul. Wah ini seperti apa dok sebenarnya? Ya kita ini BKKBN konsisten ya Mbak Ovi ya. Jadi konsisten dalam mengawal pertumbuhan penduduk seimbang. Kita tahu dulu zaman Orde Baru ya, itu kan mendapatkan penghargaan karena apa? Menurunkan total fertility rate yang mana rata-rata perempuan melahirkan itu dulunya sekitar 5,6 menjadi turun menjadi 2,4 ya. Oke. Ini di masa Orde Baru ya. Kemudian setelah itu kita sekarang ini bisa mempertahankan itu dan turun lagi menjadi 2,2 meskipun di masa pandemi. Ini dalam rangka untuk supaya pertumbuhan penduduk terkendali karena kan kita tahu ya di masa pandemi juga ada isu bahwa nanti ada ledakan, ada baby boom ya, ada ledakan penduduk karena stay at home, working from home dan sebagainya itu kan kemudian ditengarai nanti banyak orang hamil kan itu. Tapi kita bersyukur bahwa ternyata dengan terobosan-terobosan yang kita lakukan, kita bisa mempertahankan penurunan total fertility rate itu. Ini salah satu hal ya. Kemudian yang berikutnya memang sejak dulu kita dikenal juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama. Jadi religious leader itu kita kerjasama dengan para ulama, para kiai, para pendeta, para romo. Itu kan kita BKKBN selalu bekerja sama. Nah, ini juga menjadikan contoh karena biasanya yang sulit untuk kita katakanlah memahamkan kepada masyarakat atau keluarga itu biasanya kan yang terkait dengan masalah keyakinan ya. Iya betul. Kalau karena unsur-unsur adat, agama, dogma gitu. Nah kita bersyukur termasuk yang ya bisa lah untuk mengendalikan, ya untuk mengkomunikasikan ini. Bahkan akhirnya penghargaan yang tertinggi diberikan oleh PBB kala itu. Nah ini menarik dok, karena tadi dokter menyinggung tentang angka perkawinan. Sebenarnya catatan saya sih di bawahnya dok itu, tapi karena udah dibahas, ini mengingat juga angka perkawinan seperti yang dokter ungkapkan meningkat. Apakah memang meningkat sesuai data?
Atau memang meningkat cuman keinginan untuk memiliki anak yang memang menurun atau seperti apa? Ya, kalau jumlah yang menikah ini kita lihat tidak signifikan ya peningkatannya, jumlah yang meningkat karena setiap tahunnya yang menikah itu hampir 2 juta dan mendekati semasa pandemi juga tidak ada lonjakan yang signifikan itu. Kalau mungkin ya di daerah-daerah tertentu seperti yang kita rekam, contohnya misal di Jawa Barat itu, memang ada satu catatan bahwa pernikahan dininya meningkat, relatif meningkat. Tetapi secara nasional setelah kita ukur, itu kita mengukur berapa sih jumlah perempuan yang usianya antara 15 sampai 20 dan dia sudah hamil atau melahirkan. Di tahun 2021 hasilnya angkanya cukup turun dibandingkan 5 tahun yang lalu. Itu 5 tahun yang lalu angkanya masih sekitar 25, 26 per 1000. Nah, sekarang angkanya turun menjadi 22. Artinya sekarang ini hanya tinggal sekitar 22 perempuan yang usia 15 sampai 19 tahun per 1000-nya. Hanya ada 22 per 1000-nya yang sudah hamil dan melahirkan di usia itu. Oke, berarti ini adalah suatu keberhasilan selama 5 tahun saya bisa bilang. Ya, betul. Jadi dan karena kita ngukurnya di tahun 2021 berarti kan menunjukkan bahwa adanya pandemi tidak tetap ini tetap turun angkanya, tidak ada kenaikan. Iya, berarti ya balik lagi saya bilang ini keberhasilan yang memang patut kita syukuri di tengah pandemi. Kita syukuri. Betul. Nah, ini juga terkait masih tentang penghargaan karena berhubungan dengan menekan angka populasi. Penilaian apa saja sebenarnya yang ada kala penghargaan itu, Dok? Salah satunya juga begini, kan kita sering diminta untuk menjadi trainer untuk negara-negara berkembang seperti di Afrika, bagaimana kita di Indonesia itu bisa menjembatani komunikasi dengan pemimpin religius tadi. Itu salah satu hal yang juga kita tentu terlibat di dalam kancah internasional untuk family planning di negara-negara yang berkembang lainnya. Ini satu hal positif juga. Tetapi hal positif yang lainnya juga begini. Kita akan membuat terobosan baru untuk pelayanan sampai di tingkat grassroots ya. Jadi contohnya begini, dulu yang bisa memberikan suntik KB, bisa membagikan katakanlah susuk atau memasang susuk hanya di tingkat vaskes seperti puskesmas, klinik gitu ya. Tapi sekarang bidan-bidan kita beri kesempatan untuk itu. Bidan-bidan praktek swasta kita minta untuk bisa melayani itu sehingga aksesnya menjadi mudah gitu. Kemudian kita ngadakan gerakan Hari Keluarga Nasional, itu kita melakukan gerakan 1 juta aseptor. Jadi 1 hari tetapi kita bisa masang 1 juta alat kontrasepsi dan ini sudah 3 tahun ini berturut-turut kita berhasil. Jadi tahun 2020 kita sehari itu di Harganas itu bisa memasang 1,4 juta aseptor sehari. Dengan prinsip begini, karena masa pandemi kita memasang di titik-titik yang banyak karena desa itu ada 74.000, 75.000. Sementara kemudian masih ditambah kelurahan, sehingga di desa dan kelurahan itu kita jadikan titik pemasangan. Ternyata dengan cara begitu kita bisa pasang banyak gitu, tetapi tidak berkerumun ya. Jadi kecil-kecil tapi tersebar. Ya, berarti. Berisik, berita asik.